Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi materi kelompok kami, yaitu mengenai tentang sejarah dan pemikiran aliran Khawarij dengan dosen pengampu yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Hafiz Ansari AZMA, dengan nama anggota kelompok yaitu Adik Lianismade dengan NPM 21125610, Muhammad Muhlisin dengan NPM 21125614, dan yang terakhir adalah Nur Adillah dengan NPM 21125595. Perkenalkan, nama saya Adik Lianismade dengan NPM 21125610. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi pengertian sejarah dan pemikiran aliran Khawarij. Secara etimologi, kata Khawarij berasal dari bahasa Arab, yaitu kharaja, yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Berdasarkan pengertian etimologi ini pula, Khawarij berarti setiap muslim yang ingin keluar dari kesatuan umat Islam. Adapun Khawarij dalam terminologi ilmu kalam adalah suatu sekte atau kelompok atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase atau tahkim dalam peperangan Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 657 Masehi dengan kelompok Bughat atau pemberontak yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan perihal persektean khilafah. Aliran Khawarij muncul bersamaan dengan aliran Syiah. Masing-masing aliran ini muncul sebagai sebuah aliran pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Aliran Khawarij untuk pertama kali muncul di kalangan tentara Ali ketika peperangan memuncak antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Ketika mereka terdesak oleh pasukan Ali, Muawiyah merencanakan untuk mundur, tetapi kemudian terbantu dengan munculnya pemikiran untuk melakukan tahkim. Dengan demikian, kaum Khawarij memandang diri mereka sebagai orang yang meninggalkan rumah dan kampung halamannya untuk mengabdikan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Kaum Khawarij kadang-kadang juga menamakan golongan mereka sebagai kaum syurah, yang artinya kaum yang mengorbankan dirinya untuk kepentingan keridhaan Allah. Jadi, aliran Khawarij ini adalah pemikiran yang berasal dari masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu untuk pertama kalinya muncul di kalangan antara tentara Ali dan tentara pasukan Muawiyah, yang dimana munculnya ketika pasukan Muawiyah merencanakan untuk mundur, tetapi kemudian terbantu dengan munculnya pemikiran untuk melakukan tahkim atau arbitrase tadi. Dan aliran Khawarij ini juga banyak kaumnya yang memandang diri mereka sebagai orang yang meninggalkan rumah atau kampung halamannya untuk mengabdikan diri kepada Allah, dan banyak juga yang menamakan golongan mereka sebagai kaum syurah atau kaum yang mengorbankan dirinya dengan kepentingan keridhaan Allah. Sekian penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok kami. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhlisin, NPM 21125614. Saya akan melanjutkan materi tentang ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi tentang Al-Khawarij. 1. Menurut terminologi para ulama, berbeda pendapat dalam memberikan definisi tentang Al-Khawarij. Di antaranya, 1. Di antara ulama ada yang memberikan definisi dengan mengambil pengertian politik secara umum, yaitu setiap yang keluar dari pemimpin yang sah secara syar'i di setiap. Di antara ulama ada yang mengkhususkan Al-Khawarij hanyalah kelompok yang memisahkan diri dan keluar dari kepemimpinan Sayyidina Ali. Al-Syaristani mengatakan bahwa Al-Khawarij adalah setiap orang yang keluar dan memisahkan diri dari pemimpin yang telah disepakati kepemimpinannya, seperti kepemimpinannya Khulafaur Rasyidin, kepemimpinan Tabi'in, dan kepemimpinan yang ada di setiap zaman.
mereka memisahkan diri dari mereka-mereka itu. Perselisihan mereka ini dikarenakan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, yang dimana kubu Ali bin Abi Thalib memutuskan untuk mencari khalifah selanjutnya. Sedangkan dari kepemimpinan Utsman bin Affan menginginkan mencari tahu siapa pembunuh Khalifah Utsman bin Affan, dan keduanya pun terpecah belah. Adapun ulama Ibadiyah mengatakan bahwa Khawarij adalah kelompok yang muncul di zaman Tabi'in dan Tabi al-Tabi'in. B. Sifat-sifat sejarah dan pemikiran Khawarij. A. Suka mencela dan menganggap sesat para pemimpin. Sifat ini tampak jelas pada Khawarij. Mereka selalu mencela para pemimpin-pemimpin dan menganggap mereka sesat serta menghukumi mereka sebagai orang-orang yang sudah keluar dari keadilan dan kebenaran. Dan ini dapat dilihat dari sikap Dzulkhuwaisirah terhadap Rasulullah. Sosok Dzulkhuwaisirah, seorang muslim pedesaan yang merasa dirinya lebih baik daripada Rasulullah, sehingga tak ragu memberikan koreksi pada beliau. Tatkala terjadi pembagian hasil rampasan perang Hunain, yang dimana orang ini tidak beradab kepada Rasulullah SAW, dan dia menyebutkan celaka kamu. Dia berani berkata Rasulullah itu tidak berbuat adil, dan akulah yang hanya bisa berbuat adil. Sampai-sampai berani menuduh beliau tidak adil. Tuduhan ini tentu sebuah hal serius pada seorang Rasul, sehingga Umar bin Khattab meminta izin untuk memberi hukuman mati pada seorang tersebut, namun dilarang oleh Rasulullah SAW. B. Berprasangka buruk. Ini adalah sifat Khawarij yang tampak dalam cara menghukum yang dilakukan oleh Dzulkhuwaisirah, seperti mengatakan bahwa Rasulullah SAW berlaku tidak adil dalam pembagian harta ghanimah pada saat perang Hunain. Dia menyangka bahwa Rasulullah itu tidak adil. Padahal Rasulullah memang mengutamakan sebagian kelompok yang tak lain adalah para mu'alaf, non-muslim yang diharapkan masuk Islam. Hal inilah yang kemudian membuat seorang Dzulkhuwaisirah berkata, demi Allah, ini adalah pembagian yang Rasul tidak ada melakukannya. C. Sedikit dan rendah pemahaman mereka terhadap fikih. Ini merupakan kesalahan mereka yang sangat besar, yang menyebabkan mereka menyempal dari ajaran yang inilah penyebab mereka memisahkan diri, karena kurangnya pemahaman terhadap fikih. Inilah kesalahan mereka dari keajaran yang benar. Maka mereka memfitnah, menyesatkan para pemimpin-pemimpin. Padahal para pemimpin sudah berlaku adil. D. Muda usia dan berakal rendah. Sebagaimana sabda Rasulullah, akan keluar pada akhir zaman suatu kaum umumnya masih muda, rusak akalnya. Mereka mengatakan dari sebaik-baik perkataan makhluk, membaca Al-Quran tidak melebihi kerongkongannya. Terlepas dari agama seperti terlepasnya anak panah dari busurnya. Hadis riwayat Bukhari. Mereka merasa bahwa dirinya benar. Para pemuda-pemuda itu membaca Al-Quran tidak melebihi kerongkongannya. Hanya membacanya saja, tidak mengamalkannya. Terlepas dari agama seperti terlepasnya panah dari busurnya. Yang tidak tahu arahnya kemana, yang benar atau yang salah. Fasih dalam berbahasa. Telah terkenal kefasihan mereka dalam berbicara dan berbahasa, sehingga berkata Ibnu Ziyad, sungguh ucapan mereka lebih cepat sampai ke hati-hati manusia daripada rambatan api ke batang kayu. Padahal mereka diuntungkan fasih dalam berbahasa.
sampai-sampai terkenal kefasihan mereka dalam berbicara dan berbahasa. Sungguh ucapan mereka lebih cepat sampai ke hati-hati manusia. Akan tetapi mereka kurang ilmu fikihnya. Sehingga apalah gunanya fasih dalam berbahasa mereka. Sekian dari saya, terima kasih. C. Sebab munculnya sejarah dan pemikiran Khawarij. Asal mulanya, kaum Khawarij adalah orang yang mendukung Sayyidina Ali. Akan tetapi, akhirnya mereka membencinya karena dua anggota lemah dalam menegakkan kebenaran, mau menerima tahkim yang sangat mengecewakan. Sebagaimana mereka juga membenci Muawiyah karena melawan Sayyidina Ali, khalifah yang sah. Yang dimaksud dengan tahkim adalah persetujuan antara kedua pihak yang berselisih untuk menerima keputusan tertentu dalam menyelesaikan perselisihan mereka. Tahkim yang menurut kaum Khawarij sangat mengecewakan bagi dirinya adalah keputusan di dalam tahkim tersebut yang berisi Ali diturunkan dari jabatannya sebagai khalifah oleh utusannya, sementara Muawiyah dinobatkan menjadi khalifah oleh delegasinya pula sebagai pengganti Ali. Akhirnya mengecewakan orang-orang Khawarij. Sejak itulah orang-orang Khawarij membelot dan keluar dari kepemimpinan Sayyidina Ali. Khawarij adalah kelompok pertama yang terjatuh, di mana mereka mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa. Aliran Khawarij ini mempunyai doktrin pokok yang sifatnya terlalu radikal, anarkis, yang memusuhi semua pihak dan tidak mau diatur. Sehingga mereka dengan mudahnya mengkafirkan kaum muslimin yang telah melakukan dosa. Slogan mereka yang paling terkenal adalah manusia hanya pada dua kondisi, entah beriman atau kafir. Maka muncullah Murji'ah sebagai tandingan yang mengatakan seorang fasik keimanannya tetap sempurna. Muncul aliran Murji'ah ini karena tidak setujuannya atau ketidaksepakatannya dengan pendapat kaum Khawarij yang menghukumi kafir orang-orang yang melakukan dosa dan menyetujui tahkim. Sekian dari materi kelompok kami ucapkan terima kasih banyak telah menyimak video kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada pertanyaan, kami persilahkan.